Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo sobat akhwat dan ikhwan semua. Siapapun manusia yang didoakan oleh malaikat, maka beruntunglah ia, karena amalannya disampaikan kepada Allah. Para malaikat itu senantiasa mendoakan orang-orang yang berbuat baik dan beramal soleh. Jika doa manusia saja yang banyak salahnya dikabulkan oleh Allah, apalagi doa para malaikat yang senantiasa taat kepada Allah, tentunya pastilah mustajab. Lalu sobat, golongan manusia seperti apakah yang didoakan oleh malaikat? Mari kita bahas. Yang pertama, orang yang bersedekah setiap pagi. Keutamaan bersedekah di setiap pagi, terlebih kepada anggota keluarga atau fakir miskin, mendapat keutamaan khusus didoakan oleh malaikat loh. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah pada keluarga." Malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah, memberi nafkah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu termasuk manusia yang didoakan malaikat. Al-Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr, ia berkata, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah SAW sekali saja, maka Allah dan para malaikatnya akan bersolawat kepadanya sebanyak 70 solawat. Maka sedikitkanlah atau perbanyaklah seorang hamba dalam membacanya. Riwayat lain pun menyebutkan, tidaklah seorang muslim bersolawat kepadaku kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia bersolawat atasku. Maka para hamba hendaknya mempersedikit solawat atau memperbanyaknya. Sahihul Jami' 1/174, hadis nomor 5620. Yang ketiga, orang yang menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Malaikat senantiasa mendoakan orang yang belajar dan menuntut ilmu serta mengajarkannya. Berikut hadisnya. Barang siapa yang menempuh jalan yang di jalan tersebut ia mencari ilmu, maka Allah akan membuat dirinya menempuh jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena suka dengan apa yang dia lakukan. Sesungguhnya seluruh makhluk di langit dan di bumi akan memohonkan ampunan kepada orang yang berilmu, termasuk ikan di tengah-tengah air. Sahihul Jami' 5/302. Yang keempat, orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibn Hibban 3/329. Yang kelima, orang yang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, orang-orang yang berada di saf terdepan ketika sholat berjamaah. Sungguh beruntung orang yang sholat di saf pertama. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf pertama. Hadis riwayat Abu Daud.
Yang ketujuh, orang yang menyambung saf sholat berjamaah atau mengisi saf kosong. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung saf-saf dalam sholat. Siapa saja yang mengisi bagian saf yang lowong akan diangkat derajatnya oleh Allah 1 tingkat. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 995. Yang kedelapan, orang yang mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Orang yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan malaikat mendapat keutamaan sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena para malaikat pun ikut mengaminkan. Maka siapa yang bacaannya amin yang bertepatan dengan bacaan malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6402. Yang kesembilan, orang yang berdiam diri di tempat sholatnya usai mendirikan sholat. Dari Abu Abdirrahman, ia berkata, aku mendengar Ali berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan sholat, maka para malaikat akan bersolawat untuknya, dan solawat mereka kepadanya adalah dengan berkata, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Jika ia duduk untuk menunggu sholat, maka para malaikat akan bersolawat kepadanya. Solawat mereka kepadanya adalah dengan berdoa, ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad. Yang ke-10, orang yang melaksanakan sholat subuh dan asar berjamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, malaikat bergantian memilih kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rob mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di riwayat lain disebutkan, ketika Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Para malaikat menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Musnad nomor 9140. Yang ke-11, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. Oke sobat akhwat dan ikhwan semua, itu tadi adalah golongan orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.